Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai tentang kalimat tanya. Atau dalam bahasa Indonesianya kalimat tanya. Kalimat tanya nyaeta digunakan upama urang hayang menang katerangan ngeunaan hiji hal. Kalimat tanya yaitu digunakan ketika kita ingin mengetahui keterangan tentang suatu hal. Kalimat tanya dimimitian ku aksara gede atau dalam bahasa Indonesianya huruf kapital jeung ditungtungan ku tanda tanya. Kalimat tanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Setiap kalimat tanya menggunakan kecap tanya di awal kalimat. Apa saja kecap tanyanya? Dalam bahasa Sunda ada naon yang artinya apa, saha, di mana, iraha, sabaraha, kumaha, kunaon. Yuk kita simak satu persatu mengenai kecap tanya. Silakan disimak. Pertama ada naon yang artinya apa. Naon nanyakeun barang, kajadian, atawa kagiatan. Contoh, naon nu kaalaman ku Angga basa malam Sabtu? Apa yang dialami Angga waktu malam Sabtu? Nah, pada pertanyaan ini menanyakan tentang apa? Ya, tentang kejadian. Dua, saha atau dalam bahasa Indonesianya artinya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan jalma atau orang. Contoh, saha anu janten ketua kelas 6? Siapa yang menjadi ketua kelas 6? Nah, itu menanyakan orang. Selanjutnya ada di mana. Artinya tetap di mana. Di mana nanyakan tempat kejadian. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Contoh, di mana Arya manggih anak kucing? Di mana Arya menemukan anak kucing? Selanjutnya ada iraha yang artinya kapan. Iraha digunakan untuk nanyakan waktu. Contoh, iraha Fahri angkat ke bumi Aki? Kapan Fahri berangkat ke rumah kakek? Ada sabaraha yang artinya berapa. Sabaraha digunakan nanyakan harga, jumlah, dan bilangan. Contoh, sabaraha harga lauk sakilo? Berapa harga ikan sekilo? Selanjutnya ada kumaha yang artinya bagaimana. Nah, digunakan untuk menanyakan proses. Contohnya, kumaha cara ngadamel es buah? Bagaimana cara membuat es buah? Selanjutnya ada kunaon. Kunaon yang artinya kenapa. Kunaon digunakan untuk menanyakan sebab. Contoh, kunaon Rahma cerik? Kenapa Rahma menangis? Berikut materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk tugas hari ini yaitu kalian isi titik-titik di bawah ini menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian silakan kerjakan di buku tulis nomor 1 sampai nomor 5. Jika sudah, kalian bisa kirim ke WhatsApp Ibu.
Untuk minggu depan kita ulangan ya. Cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.